Perkenalkan, nama saya Flanin Syashiha Kabanga dengan NIM 250701501053. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1, yaitu mengapa mahasiswa yang putus cinta itu bisa menjadi stres berat? Apa yang membuat masalah putus cinta ini dianggap serius oleh kalian sebagai objek penelitian? Putus cinta pada mahasiswa itu bisa menjadi sesuatu yang serius karena dampaknya itu tidak hanya pada hati, namun bisa berdampak pada seluruh aspek kehidupan mahasiswa. Seperti yang pertama itu menimbulkan stres berat. Putus cinta bisa menimbulkan perasaan seperti sedih, kecewa, marah, yang mana perasaan-perasaan ini bisa berkembang menjadi stres, cemas, atau bahkan depresi. Yang kedua yaitu putus cinta pada mahasiswa bisa berpengaruh kepada akademik mahasiswa, karena seseorang yang putus cinta bisa menurunkan motivasi untuk belajar serta mengganggu fokus untuk belajar. Yang ketiga yaitu mengganggu aspek sosial. Seseorang yang berada dalam perasaan patah hati, kadang itu dia itu cenderung untuk menarik diri dari lingkungan, sehingga dia itu menjadi lebih tertutup. Mungkin itu saja jawaban dari kelompok kami. Jika ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, perkenalkan nama saya Fias Kisya dengan NIM 250701501066. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu disebutkan bahwa mengontrol dan menjaga emosi itu penting. Nah, jika seseorang tidak memiliki kontrol yang baik setelah putus, maka dampak apa yang mungkin terjadi? Nah, jawabannya itu jika seseorang itu memiliki kontrol emosi yang tidak baik setelah putus, maka dia itu bakalan memunculkan dampak-dampak negatif di dalam hidupnya. Contohnya itu yang pertama, dia bakalan itu memunculkan perilaku merusak diri. Dia itu bakalan cenderung menyalahkan dirinya sendiri atas apa yang terjadi dalam hidupnya. Dia bakalan merasa bersalah, dan bahkan dia itu bisa menyakiti dirinya sendiri dan berpotensi untuk bunuh diri. Nah, yang kedua itu dia bakalan menarik dirinya dari lingkungan sekitarnya. Dia bakalan menarik dirinya dari lingkungan sosialnya seperti teman-temannya, dan dia tuh bakalan lebih mengisolasi diri dan mengurung dirinya. Terus dia juga itu bisa mengalami yang namanya stres parah karena kontrol emosinya itu tidak baik, dan dia juga tuh merasa sangat sakit hati akibat after breakup itu. Terus dia juga itu penyembuhannya bakalan lebih lama, atau move-nya bakalan lebih lama kalau dia itu tidak bisa mengontrol emosinya dengan baik. Oke, itu saja jawaban dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadini Fadaza Togubu dengan NIM 250701502001. Saya dari kelompok 3. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4, yaitu bagaimana cara dalam mencegah stres ketika putus dengan pasangan agar kegiatan akademik mahasiswa tidak terganggu. Jadi, caranya adalah dengan memperkuat mental dan dukungan sosial dengan menerapkan self-compassion, berbaik hati pada diri sendiri, kelola emosi dengan baik agar tidak meledak, cari dukungan sosial dari teman atau keluarga, tujuannya agar fokus dan energi bisa dialihkan kembali ke urusan akademik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usaiun Hasanah dengan NIM 250701501116. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5, yaitu apa perbedaan antara orang yang memiliki emotional quotient dengan orang yang tidak memiliki emotional quotient saat mereka mengalami putus cinta. Baik, jika dilihat dari sisi emotional quotient, tentunya perbedaan ini sangat signifikan. Seseorang yang memiliki emotional quotient yang tinggi cenderung bisa mengendalikan emosinya sendiri. Mereka bisa merasakan kecewa, sedih, marah, namun mereka tetap bisa mengendalikannya. Seseorang yang memiliki emotional quotient yang tinggi cenderung melihat putus cinta sebagai proses pembelajaran. Lalu mereka berusaha bangkit dan menjadikan
itu sebagai proses pengembangan diri mereka tanpa berlarut-larut dalam kondisi tersebut. Sedangkan seseorang yang tidak memiliki emotional quotient yang baik itu cenderung tidak bisa mengendalikan emosinya sendiri. Mereka bisa merasakan sangat marah, sangat kecewa, lalu mereka menyalahkan orang lain, bahkan dirinya sendiri atas situasi yang mereka alami. Orang-orang yang memiliki emotional quotient yang rendah itu cenderung akan menarik diri dari lingkungan sosial, kemudian berlarut-larut terlalu lama dalam situasi seperti ini.